Dari sejak kecil, apa yang diajari kepada kita? Mohon maaf ya. Dari sejak kecil kebanyakan kita diajarkan menyalahkan orang lain. Maaf. Bukan menyalahkan diri sendiri. Orang yang suka menggunjingkan orang lain bersama-sama, karena dia sebetulnya sedang berjamaah untuk menyalahkan pihak lain yang digunjingkan. Dan secara tidak sadar kita sedang mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada orang di sekitar kita, untuk menyalahkan orang lain. Jadi kalau kita ingin mengukir nasib kita sendiri, berarti cara yang paling utama apa? Kita harus belajar dulu. Belajar untuk apa? Belajar untuk melihat diri kita sendiri. Makanya jika kita ingin berubah, maka diri sendiri yang harus berubah, bukan orang lain. Dan tidak ada yang bisa mengubah nasib kita selain diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa mengubah keadaan kita selain diri kita sendiri. Coba, ubah cara melihat sesuatu. Maka hal-hal yang kita lihat pun pasti berubah. Jadi belajar pengajian, belajar kesadaran, sebetulnya yang paling inti adalah belajar mengubah cara melihat sesuatu. Karena itu sumber penderitaan semua manusia. Cara melihatnya salah. Di tempat yang salah. Akibatnya dia akan menyimpulkan itu salah. Maka dia selamanya akan terjebak benar salah, baik buruk. Terjebak dalam lingkaran dualitas yang tanpa henti. Kalau seperti itu, kebahagiaan hanya angan-angan. Mengambil langkah baru, mengucapkan kata baru, itu hal yang paling ditakuti oleh semua orang. Kenapa? Kebanyakan orang hanya ingin di zona nyaman. Mengambil langkah baru, mengucapkan kata baru, kebanyakan ditakuti orang. Tapi kalau kita tidak mau mengambil langkah baru dan tidak mau membuat kata baru dalam hidup kita, kita tidak akan jadi manusia baru. Selamanya kita menjadi manusia usang yang lama. Padahal semesta terus berjalan. Waktu tidak menunggu. Kedewasaan adalah ketika kita berhenti mengeluh dan membuat alasan, lalu mulai membuat perubahan. Kita masih kekanak-kanakan, senang mengeluh, bahkan sering membuat alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Maka orang yang terus mengeluh, membuat alasan, tidak berani memulai sesuatu. Sudah jelas, ibadah kita selama ini itu tidak ada dampak kepada kita. Sudah jelas, sholat kita yang ribuan rakaat itu tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi tidak ada kata baru dalam dirinya. Tidak ada langkah baru. Terus melakukan itu saja yang sudah jelas tidak berdampak. Harusnya tanya, kenapa kok sholat saya begini? Kok sholat saya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar? Di mana letak kesalahannya? Gak berani mengambil langkah baru. Makanya saya sering mengatakan, hanya orang yang berani tersesat yang tidak akan tersesat. Yang takut tersesat selamanya akan tersesat. Yang berani ke sini pasti nyampe ke sini. Yang takut ke sini masih di kamarnya sekarang. Nggak kemana-mana, di rumah aja, karena takut. Tapi yang berani ke sini, nyampe. Google Map, macet, bisa tanya orang. Dan ingat, kita akan bertanya sesuatu pada orang saat kita sedang tersesat. Yang sedang di rumah, gak mungkin tanya. Betul gak? Makanya selamanya tersesat. Yang berani datang pasti nyampe. Makanya Allah bilang, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang.
Itu aja kok syarat. Jadi semua perubahan besar didahului dengan kekacauan. Dan kekacauan itu tidak buruk. Karena kekacauan itu akan mengantarkan seseorang pada titik nadir dari kekacauannya. Maka dia akan bangkit. Jadi kalau ada kekacauan di rumah apa-apa, itu tanda-tanda mau ada perubahan besar. Tenang, jangan panik. Tenang. Keinginan untuk berubah harus lebih besar daripada keinginan untuk tetap sama. Kalau di sini keinginan untuk tetap sama malah justru lebih besar daripada keinginan untuk berubah, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Saya sering cerita, kalau awal perjalanan spiritual saya, dioleh oleh ketakutan. Saya takut kalau dengar kematian. Padahal saya pasti akan mati kan, tapi saya takut. Takut. Jadi yang membuat saya takut itu ketika saya membaca satu statement dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat. Aku lebih dekat kepada kamu. Tapi kebanyakan manusia saat itu tidak melihat. Itu yang buat saya takut. Saya takut saat nyawa di kerongkongan, saya tidak melihat. Apalagi ketika saya baca dalam Al-Quran, ya, sesungguhnya yang buta bukan matamu yang itu. Bukan yang ini. Tapi yang buta adalah mata kesadaran. Fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Banyak orang takut dengan kebutaan mata ini. Tapi mereka tidak takut dengan kebutaan mata qalbu, mata jiwa, mata kesadaran. Padahal itu yang akan mengantarkan kita untuk mencapai kesadaran. Makanya orang yang sudah terbuka, penglihatan qalbunya, basyirahnya, dia bisa memahami sesuatu lebih cepat. Itu yang disebut dengan pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih, melampaui pikiran orang biasa. Itu yang disebut dengan intuitif. Kenapa? Karena pikiran itu tidak punya kemampuan untuk bisa menjangkau sesuatu yang belum terjadi. Tapi kesadaran bisa menjangkaunya. Itu sebabnya ketika kita mengikuti kesadaran, tinggal nunggu waktu. Semua akan terjadi. Asal kita taat pada kesadaran kita. Kita ingin melakukan perubahan. Jangan terlalu rumit. Mulai saja. Kapan? Sekarang. Gak usah nunggu besok. Gak usah nunggu uang banyak. Gak usah nunggu rumah bagus. Mulailah di titik itu yang kita bisa. Mulai saja sekarang. Ya Allah, saya ingin merubah sholat saya ya Allah. Saya ingin sholat itu mengingatmu. Seperti sholatnya para nabi, para rasul, para sudan, para wali. Lakukan perubahan sekarang. Mulai jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri sudah awal perubahan. Makanya puncak kebijaksanaan adalah tahu kalau kita tidak tahu. Jangan berpura-pura tahu. Sudah jelas kita tidak tahu. Berpura-pura tahu. Kita akan semakin tidak tahu.
Makanya orang yang paling berbahaya adalah orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dianya tidak tahu. Lalu dia dandani ketidaktahuannya dengan macam-macam atribut. Orang yang banyak pakai atribut di namanya itu orang yang tidak percaya diri. Untuk dipercaya aja harus pakai gelar itu, gelar ini. Pakai baju ini, baju itu. Dandan terus. Kebodohan itu tidak bisa didandani dari luar. Bodoh itu apalagi bicaranya. Itu orang bodoh. Ketika diam, ketahuan bodohnya. Apalagi kalau bicara. Tambah ketahuan bodohnya. Orang yang suka membicarakan sesuatu yang dia sendiri tidak mengalaminya, tidak merasakannya, cuman apa kata orang disampaikan lagi, itu kebodohan. Sudah saya bahas ya di episode yang lalu. Penipuan terburuk adalah menipu diri sendiri. Stop menipu diri sendiri. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Belajar sama yang tahu, itu aja kok, sesederhana itu. Dan kalau kita sudah memulai dari situ, perubahan akan terjadi. Jangan bertanya, Pak, dari mana saya ingin memulai perubahan? Sederhana. Dari mengakui kelemahan diri. Dari jujur pada diri sendiri. Itu aja cukup. Perubahan sudah mulai terjadi. Jadi pada dasarnya kita semua mengirimkan medan energi yang mempengaruhi dunia di sekitar kita. Melalui apa? Melalui pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Sudah saya jelaskan ya. Tonton Hidup Menakjubkan. Episode 1 sampai 10. Ulang-ulang itu. Ulang-ulang. Semua pemikir-pemikir dunia yang hebat sudah saya sajikan di situ. Gratis. Saya ingin menyampaikan pesan pada dunia bahwa hidup itu menakjubkan. Sangat menakjubkan. Apabila kita bisa mengelola nih pikiran dan perasaan. Menurut fisika kuantum, pikiran, perasaan, dua-duanya energi. Di pikiran ini ada apa? Di sini ada sekumpulan sel-sel neuron. Sel neuron yang satu dengan yang lain itu saling terkoneksi seperti IC, integrated circuit. Jadi di sini ada sistem kelistrikan yang sangat luar biasa ajaib. Dan sistem kelistrikan ini memancarkan frekuensi. Dan frekuensi yang dipancarkan itu yang akan kita terima. Tetapi pikiran ini seperti kendaraan. Kendaraan tidak punya fungsi apa-apa kalau tidak ada bahan bakar. Bahan bakarnya di sini. Di sini, bahan bakarnya di sini. Di mana? Di jantung kita, di perasaan kita. Makanya pikiran hanya mampu memancarkan gelombang medan listrik. Sedangkan perasaan bisa memancarkan gelombang magnet. Ketika berpadu, maka yang keluar adalah perpaduan medan listrik dan medan magnet. Itu yang disebut dengan medan elektromagnetik. Kekuatannya sangat dahsyat. Setiap gelombang pasti getaran. Setiap gelombang pasti vibrasi. Dia akan menggetarkan semua yang kita pancarkan. Ketika kita memancarkan frekuensi yang tinggi, kesadaran yang tinggi, yang akan datang dalam kehidupan kita, persis seperti yang kita pancarkan. Yang kita berikan, itu yang kita terima. Jadi sebetulnya sederhana. Kenapa sekarang saya menerima situasi-situasi seperti ini? Kok buruk semua? Periksa pikiran dan perasaan. Karena bagi saya, ya, mengubah nasib yang paling utama adalah mengubah pikiran dan perasaan. Ini harus diubah. Mengubah nasib ini, bukan kerja keras. Dari sini mulai. Dari sini. Hidup kita tidak menjadi lebih baik secara kebetulan. Tetapi menjadi lebih baik karena perubahan.
Jadi jangan mimpi ada perubahan kalau hanya mengandalkan kebetulan. Jadi hidup kita tidak menjadi lebih baik secara kebetulan, tetapi jelas akan menjadi lebih baik kalau ada perubahan. Perubahan kecil pada akhirnya menghasilkan hasil yang besar. Asal ada tindakan. Karena tindakan adalah kunci untuk semua perubahan. Menyitir kata-kata Mahatma Gandhi, 1 ons tindakan lebih mulia daripada bertonton kata-kata. Jangan melihat perubahan jika kita tidak membuatnya. Dan perubahan harus dibuat. Siapa pembuatnya? Siapa pembuatnya? Kita. Mengkhawatirkan sesuatu yang tidak dapat diubah selamanya, itu merupakan suatu pemborosan waktu. Apa yang tidak bisa diubah? Apa yang tidak bisa diubah? Apa yang tidak bisa diubah? Masa lalu. Ada orang yang gemar, hobi, meluangkan begitu banyak waktu hanya untuk memikirkan masa lalu. Masa lalu tidak bisa diubah. Tidak ada yang bisa diubah di masa lalu. Yang bisa diubah adalah sudut pandang kita terhadap masa lalu sekarang. Yang bisa mengubah masa lalu itu adalah sudut pandang kita terhadap masa lalu. Dan sudut pandang bisa diubah. Kapan diubahnya? Sekarang. Oh, saya tidak mungkin menjadi saya yang hari ini kalau pasangan saya bukan yang itu. Saya tidak mungkin menjadi saya yang hari ini kalau ibu bapak saya bukan yang itu. Saya tidak mungkin menjadi saya yang hari ini kalau saya belum pernah ditipu orang itu. Saya tidak mungkin menjadi saya yang hari ini kalau saya tidak pernah disakiti orang itu. Saya menjadi saya yang hari ini karena jasa mereka semua di masa lalu. Ternyata tidak ada masa lalu saya yang buruk. Semua baik-baik saja. Karena mereka telah mengantarkan saya menjadi saya yang hari ini. Kan keren kalau gitu. Hilang semua dendam, hilang semua kebencian. Hidup penuh sukacita. Begitu kita bahagia hari ini, maka kebahagiaan rindu mendatangi kita. Uang rindu mendatangi kita. Kesehatan rindu mendatangi kita. Keberlimpahan rindu untuk datang pada kita. Like attracts like. Ini ilmu mahal. Saking mahalnya gak usah bayar. Ya, saya buka rahasia-rahasianya. Jadi apa sebenarnya hidup itu? Hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Jangan pernah menolak kenyataan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Karena apa? Menolak kenyataan itu penderitaan. Kenyataan yang terjadi pada diri kita tidak berdampak apapun kalau respon kita baik-baik saja terhadap semuanya. Jadi biarkan hal-hal mengalir secara alami ke depan dengan cara apapun yang dia suka. Karena alam semesta ini bekerja cuma satu kok. Teorinya cuma satu. Melakukan relaksasi dari satu keseimbangan pada keseimbangan baru. Itu saja. Tapi saat dia mau melakukan proses transformasi dari satu keseimbangan pada keseimbangan baru, pasti ada kekacauan, pasti. Tapi kekacauan itu sesungguhnya hanya akan mengantarkan kita kepada ketertiban. Kalau kita mau mengalir, gak ada yang buruk. Semua baik-baik saja. Tidak ada rumah tiba-tiba bagus tanpa direnovasi. Dan saat renovasi pasti berantakan dulu, bukan? Iya. Makanya perubahan itu kan seperti itu, ya. Itu. Awalnya aja kelihatan berantakan. Tapi akhirnya kalau kita mau mengikutinya, pasti akan mencapai apa yang kita impikan. Jadi
kita tidak terjebak atau terkunci dalam tubuh ini, kita bebas untuk berubah. Dan satu-satunya yang bisa mengubah diri kita adalah cinta. Tapi cinta yang saya maksud bukan rasa perasaan. Cinta adalah kekuatan positif yang ada dalam diri kita. Cinta apa? Kekuatan positif yang ada pada diri. Kalau tidak ada kekuatan positif, Bapak Ibu tidak ada di ruangan ini. Kalau tidak ada kekuatan positif, saya juga tidak bicara di sini. Kalau tidak ada kekuatan positif, tidak ada tim IT yang bekerja. Kalau tidak ada kekuatan positif, tidak ada YouTube. Tidak ada kekuatan positif, tidak ada aplikasi. Tidak ada kekuatan positif, tidak ada HP. Tidak ada semuanya. Bahkan alam semesta tidak akan ada. Dan kita tidak akan terlahir tanpa kekuatan positif. Itu kekuatan positif. Siapa yang hidupnya berbahagia sekarang? Mereka yang sudah menggunakan kekuatan positif. Siapa yang hidupnya sekarang tidak bahagia? Karena mereka sedang mengalami ketiadaan kekuatan positif. Mereka belum menggunakan kekuatan positif itu. Lihat orang yang sudah menggunakan kekuatan positif. Lihat respon mereka. Minggu depan kita jalan-jalan ya ke Bali. Yes, saya pasti bisa. Saya minggu depan ada di Bali. Positif. Lihat orang-orang yang ketiadaan cinta. Begitu diajak begitu. Malah pidato keluhan. Orang yang seperti itu ya jelas minggu depan tidak ada di sana. Gak ada di sana. Dia tidak menciptakan waktu untuk dirinya. Hadirin, sesederhana itu. Jadi hidup itu ternyata luar biasa menakjubkan. Asal kita sudah bisa menggunakan kekuatan positif. Dan kekuatan positif itu adalah penggeraknya. Kalau semua orang menggunakan kekuatan positif hari ini, bahkan kita bisa saling mencintai tanpa syarat. Dan kalau semua manusia di semesta ini saling mencintai tanpa syarat, semua kita punya kekuatan untuk membelah langit. Bukan langit yang itu. Langit rohani kita bisa terbelah. Idas sama ungsakot. Kita langit terbelah. Langit yang mana? Langit rohani kita terbelah. Ketika langit rohani kita terbelah, maka kita akan menyaksikan bintang-bintang di langit terdekat kita. Seperti yang dialami Nabi Ibrahim. Melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari. Dia menyaksikan pusat semesta dalam dirinya. Apakah itu hayalan? Tidak. Itu kenyataan hari ini. Bagi orang yang tahu ilmunya, tahu caranya. Dan hanya orang yang punya kekuatan positif yang sampai di sana. Maka di Quran dikatakan, فَإِذَا سَقَطِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ketika langit rohanimu terbuka, pada saat itu kau akan menyaksikan mawar merah seperti kilapan minyak. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Itu yang sebutnya nikmat. Makanya nikmat hanya diberikan kepada para siddiqin, para syuhada, para nabi, para solihin. Nikmat itu bukan sesuatu yang berwujud uang, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan. Itu yang dicari manusia. Nikmat yang sebenarnya adalah saat kita bisa menyaksikan diri kita yang sejati. Saat kita bisa menyaksikan bintang-bintang di langit yang terdekat kita. Bahkan setan pun tidak berdaya lagi. Kalau kita mau berubah, tirulah perubahan kupu-kupu. Jangan meniru perubahan ular. Ular itu ya berganti kulit, tapi kulitnya sama, belangnya sama, bahkan namanya pun sama. Sebelum ganti kulit namanya ular,
setelah ganti kulit namanya juga ular. Sifatnya sama. Sebelum berganti kulit kerjanya menebarkan racun. Setelah ganti kulit menebar racun juga. Sebelum ganti kulit kerjanya mematuk. Setelah ganti kulit mematuk juga. Banyak yang perubahannya seperti ini. Cuma ganti baju luar saja. Sifat dan wataknya masih yang kemarin. Cuman beda. Sekarang di depan namanya nggak ada gelar. Sekarang sudah ada gelarnya. Tapi wataknya masih itu, namanya masih itu, sifatnya masih yang dulu. Ini perubahan ular. Kalau mau berubah jangan tanggung-tanggung. Belajar seperti perubahannya ulat menjadi kupu-kupu. Dulu namanya ulat, sekarang namanya kupu-kupu. Dulu menjijikkan, sekarang menyenangkan. Dulu makannya rampus. Daun apa saja dimakan tuh sama si ulat. Sekarang dia hanya makan madu. Itu pun sambil melakukan proses penyerbukan. Dulu dia merangkak, sekarang dia terbang. Lucu. Dan lihat perilaku kupu-kupu. Kupu-kupu itu hanya datang kalau rumah kita bersih. Kupu-kupu itu hanya datang kalau taman kita tertata rapi. Taman yang berantakan, gak pernah disapu, tidak tertata rapi. Jangan harap kupu-kupu datang. Yuk kalau mau berubah, belajarlah dari kupu-kupu. Makanya ada lagu kupu-kupu yang indah. Gak ada lagu ulat-ulat yang menjijikan. Bahkan kupu-kupu itu mau hinggap aja dia cari tangkai yang aman. Dia tidak mau lagi melukai. Itu masa lalunya. Dulu dia pohon aja dimakan. Setelah melalui pertobatan. Bahkan mau hinggap saja. Cari daun ranting yang aman. Yang tidak mengganggu. Keren gak? Aduh, saya berharap di kelahiran saya yang sekarang ini di dunia. Dan saya membagikan ilmu ini kepada para sahabat semuanya. Yang mendengar kajian ini. Menjadi kupu-kupu yang indah. Hadirin. Sebagaimana janji saya tadi. Supaya percaya. Kadang-kadang harus pakai ayat. Kalau belum pakai ayat gak percaya. Padahal yang tadi itu intisari dari ayat-ayat ini sebetulnya. Yang sudah saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi itu adalah teknik-teknik untuk apa? Untuk mengukir nasib kita ini. Mengukir nasib ini. Supaya nasib kita ini berkelimpahan. Baik. Indah. Mari kita baca ayat ini. Tentu saja saya tidak akan mengupas ayat ini secara keseluruhan. Karena tidak cukup waktu. Kalau mengupas ayat tidak cukup waktu. Itu sangat berbahaya. Oleh karena itu saya akan mencuplik sebagian dari ayat ini. Ini Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Dan saya akan membacakan bagian tengah dari ayat ini saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antastaqsimu bil ajlam zalikum fiskun. Dan diharamkan mengundi nasib dengan anak panah. Hal itu adalah kefasikan. Nah pertanyaannya,
mengundi nasib dengan anak panah itu apa? Selama ini didangkalkan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah judi. Gitu? Nah, saya akan berbicara judi dalam level yang jauh lebih luas lagi. Jadi judi yang paling berbahaya justru mengundi nasib. Hidup hanya mengandalkan kebetulan. Jadi kodarnya itu tidak direncanakan lewat kodo yang terencana. Padahal kodo dan kodar itu sebab akibat. Sekali lagi tidak mungkin akibat yang buruk bisa sebab yang buruk bisa mengakibatkan akibat yang baik. Jadi apa yang disebut dengan judi? Secara umum judi itu adalah tentang nasib. Yang dibicarakan di Quran ini judi tentang nasib. Jadi judi yang paling berbahaya adalah membiarkan nasib kita tidak menentu. Membiarkan nasib kita pada situasi yang di luar diri kita. Sementara kita tidak mengukirnya sendiri. Itu yang disebut dengan mengundi nasib dengan anak panah. Makanya kenapa Rasulullah secara simbolik mengajarkan olahraga itu adalah memanah. Bukan berarti yang masuk surga itu olahraganya memanah, yang sepak bola masuk neraka. Makanya aneh. Saya pernah melihat di sebuah tempat olahraganya yang lain nggak boleh, cuma dua, memanah dan berkuda. Itu simbolik dari Rasulullah. Memanah yang dimaksud bukan itu, dan berkuda yang dimaksud juga bukan itu. Berkuda itu kita harus punya tunggangan agar kita bisa naik dari kesadaran rendah menuju kesadaran yang tinggi sampai puncaknya Sidrah Al-Muntaha. Kan Rasulullah juga pakai tunggangan namanya buraq. Jadi kalau kita ingin melakukan perjalanan harus punya tunggangan. Itu bahasa simbolik. Dan tunggangan itu sudah disediakan Allah buat semua orang. Cuman sayang tidak semua orang tahu tunggangannya. Itu kendaraan terhebat yang diciptakan Allah untuk mengantarkan jiwa kita menuju Dia Sang Maha Jiwa. Itu namanya berkuda. Saya nggak mau sepak bola, pengennya berkuda. Kenapa? Biar masuk surga. Sesempit itu sudut pandang kita. Nah kemudian memanah apa? Coba, kalau memanah itu kan mengarahkan anak panah dengan kelihaian tertentu, dengan fokus tertentu, sehingga tepat di titik sasaran. Kalau anak panah kita tepat di titik sasaran karena fokus kita, karena energi kita difokuskan, kita mencapai tujuan. Jadi artinya, ya, memanah itu artinya kita memfokuskan semua potensi yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai tujuan. Apa tujuan kita hidup tadi? Tujuan kita hidup adalah menemukan diri kita sendiri. Maka siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Waduh, itu memanah. Nah sekarang kalau kita tidak punya keahlian, memanahnya sembarangan aja, tidak mencapai sasaran, itu namanya sembrono, itu namanya berjudi. Apalagi soal nasib. Banyak orang yang menggantungkan nasibnya pada Allah, pada manusia. Padahal kata Allah yang bisa mengubah nasibnya, nasibmu adalah kamu sendiri. Allah memang jadi penentu, tetapi Allah cara menentukannya tergantung kepada dirimu sendiri. Semuanya harus dimulai dari dirimu. Paham sampai sini? Paham sekarang mengundi nasib? Oke.
Kalau begitu kita tafakur sebentar ya. Jadi selama hidup kita selama ini, setuju nggak kalau saya mengatakan kita ini membiarkan nasib kita itu seperti undian anak panah. Hanya membiarkan diri kita ini pada kebetulan saja. Kita tidak menciptakan nasib kita ini ya secara serius oleh diri kita sendiri. Setuju nggak kalau begitu? Dan itulah yang telah mengakibatkan nasib kita seperti ini. Makanya kenapa Allah mengatakan wa antas taqsimu bil ajlam zalikum fiskun. Diharamkan mengundi nasib dengan anak panah karena itu adalah suatu kefasikan. Nah, sekarang kita bahas dulu fasik itu apa sih sebetulnya? Fasik itu berasal dari bahasa Arab dari kata fasik. Yang secara etimologi ternyata saya lihat dalam kamus bahasa Arab, fasik itu artinya adalah keluar dari sesuatu. Itu secara global, fasik itu keluar dari sesuatu. Keluar dari jalur, keluar dari hukum alam. Jadi sebetulnya orang yang fasik itu orang yang melawan hukum alam. Jadi orang fasik itu sebetulnya orang yang tidak siap menerima kenyataan. Nah, dalam tradisi Islam, pengertian fasik adalah seseorang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini lebih spesifik. Kalau tadi kan fasik itu arti globalnya secara etimologi keluar dari sesuatu. Dalam tradisi Islam, fasik itu diartikan lebih spesifik, yaitu meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Bukankah Allah sudah ngasih Al-Quran? Bukan Allah sudah ngasih Al-Quran? Dan Rasul sudah meninggalkan sunnah. Yuk para sahabat, Bapak Ibu. Jujur ya, ini Quran yang 30 juz ini berapa persen sih kita tahu petunjuk yang ada di dalamnya? Berapa persen kira-kira? 1%? 2%? 100%? Luar biasa ya. Pengakuan kita dengan implementasinya tidak sama. Kalau ditanya apa pedoman hidupmu, Al-Quran. Ternyata Al-Quran yang disebut pedoman hidup hanya disentuh-sentuh bagian luarnya saja. Hanya dibaca saja bagian luarnya saja. Isinya nggak pernah disentuh sama sekali. Hudannya tidak kita ambil. Padahal kalau kita baca yang tadi aja Al-Maidah ayat yang ketiga, luar biasa. Coba ayat yang tadi sampaikan pada kita. Dan sesungguhnya mengundi nasib dengan anak panah itu haram. Dan itu adalah fasik. Tersentuh gak kita? Tersentuh gak kita? Selama ini nasib saya ternyata tidak sungguh-sungguh diukir, dipahat oleh saya. Selama ini nasib saya hanya dibiarkan begitu saja. Bahkan saya menggantungkan diri pada kebetulan. Bagaimana kita bisa memperoleh nasib yang kita inginkan? Itu judi. Berarti kita berjudi dengan nasib kita. Membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Baik nasib urusan dunia maupun nasib urusan akhirat. Apalagi urusan akhirat. Mohon maaf Bapak Ibu. Allah mengatakan begini dalam Quran surat Al-Isra ayat 172. Barang siapa yang buta mata kolbunya di dunia ini, maka dia akan lebih buta lagi di akhirat. Dan jalannya lebih sesat. Itu Quran. Coba saya mau tanya.
Tergetar nggak hati kita sekarang? Barang siapa yang buta mata kolbunya di dunia ini, maka di akhirat akan lebih buta dan jalannya lebih sesat. Tergerak sekarang? Tergerak? Apa yang tergerak? Oh, kalau saya buta di sini, nanti di akhirat apa lagi? Wah, berarti nanti saya tersesat dong, saya nggak bisa pulang ke Allah. Ada nggak gitu sekarang? Ada? Kalau ada bagus. Lah, kalau saya buta di dunia, berarti dalam kebutaan saya salah ya melihat. Karena kalau kelopak mata lahir saja salah, apa tertutup coba? Kita bisa salah kan? Kalau kelopak mata lahir aja punya saya ini ditutup, saya sekarang tidak tahu apa yang ada di tangan Bapak Ibu. Dan kalau saya bicara, oh di tangan Bapak ini X, di tangan Bapak ini Y, saya sedang menduga, saya sedang berpersepsi. Dan itu bukan yang sebenarnya. Waktu mata lahir saya ditutup, apalagi mata kolbu tertutup, salah persepsinya tambah banyak. Otomatis dalam hidup ini kok salah semua. Karena hanya menerka-nerka, bukan yang sebenarnya. Ada nggak sekarang perasaan itu? Barang siapa yang mata kolbunya di dunia tertutup, maka di akhirat akan lebih tertutup lagi dan jalannya lebih sesat. Wah, kalau saya tersesat di akhirat, gimana ya? Kan belum ada aplikasinya. Betul nggak? Kalau tersesat di dunia sih sekarang udah ada aplikasinya. Betul nggak? Iya, susah-susah tinggal tanya Google. Ya, iya. Yang perempuan itu tuh di Google suka ngasih petunjuk tuh. 300 meter lagi belok kanan kan gitu. Betul nggak? Iya. 500 meter lagi Anda belok kiri. Pas mau belok juga dikasih tahu. Tetapi di akhirat belum ada Google Map-nya. Kalau kita buta di sana terus bagaimana? Ada nggak dalam diri kita sekarang perasaan, duh gimana ya kalau saya, mumpung saya masih ada di dunia, mumpung saya masih hidup, saya ingin membayar ketertutupan mata kolbu saya. Mata kolbu saya harus terbuka di dunia. Karena kalau kita terbuka di dunia, hadiahnya banyak. Pertama kita bisa ingat sama Allah banyak-banyak. Berdiri, duduk dan berbaring, ingat. Sholatnya jadi khusyuk, nikmat. Betul nggak? Dampaknya banyak. Kita tidak akan salah persepsi, salah interpretasi, salah proyeksi. Sehingga kita bisa mendengarkan suara kebenaran. Dan suara kebenaran itu punya jangkauan yang sangat luas dibandingkan suara pikiran. Nah, jadi kalau begitu fasik itu meninggalkan ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Coba saya mau tanya. Pernah dengar gak Bapak Ibu ada ayat yang mengatakan begini. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pernah dengar? Kapan? Kapan? Sekarang. Muludan. Artinya apa? Sesungguhnya bagi kalian semua, pada diri seorang Rasul ada uswatun hasanah. Itu pesannya. Pernah nanya enggak? Uswatun hasanah tentang apa? Pernah nanya enggak? Itu kalian. Makanya enggak dapat apa-apa. Cuman gitu aja. Padahal di ayat itu dijelaskan. Liman kana yarjullah. Uswatun hasanah tentang apa? Tentang cara mencapai Allah. Jadi yang diajarkan Rasulullah itu yang paling inti adalah cara mencapai Allah. Itu kata Quran, bukan kata saya. Harus pakai kata Quran. Biar yakin, nanti ada nyerang lagi sama saya. Maka siapapun yang hari ini mendapatkan cara untuk mencapai Allah, itu uswatun hasanahnya Rasul. Apa kata ayat itu? Wal yaumal akhir, di hari kemudian. Hari kemudian itu bukan hari akhir. Hari kemudian itu besok, lusa, itu hari kemudian. Hari setelah hari ini. Wa zakarallaha katsira,
kamu akan ingat Allah banyak-banyak. Masuk akal gak ayat itu? Coba kita rangkai lagi. Sesungguhnya bagi kalian semua pada diri Rasul itu ada uswatun hasanah. Tentang apa? Tentang cara mencapai Allah. Kalau caranya kita hari ini sudah kita miliki, itu namanya syafaat. Syafaat itu bukan nanti, bukan dibariskan. Kalau hari ini kita mendapatkan uswatun hasanahnya, ilmu agungnya para Rasul tentang cara mencapai Allah, maka hari ini, setelah hari ini, besok lusa, gak ada yang kita ingat kecuali Allah. Kalau kita ingat Allah terus menerus, bukankah itu pertolongan Allah? Mau nyuri gak bisa, mau bohong gak bisa, mau nyakitin orang gak bisa. Itu namanya syafaat. Syafaat itu sekarang, di sini, nyata. Itu yang dikatakan oleh saya tadi. Orang fasik itu menurut tradisi Islam meninggalkan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Boro-boro taat sama Allah dan Rasulnya. Ngerti petunjuknya saja sampai hari ini gak tahu. Agama ngertinya cuma seperti orang melakukannya. Gitu-gitu saja. Orang marah ikut marah. Orang demo ikut demo. Betul gak? Iya. Orang bilang Allahu Akbar ikut Allahu Akbar. Kan begitu? Sambil nenteng TV orang Allahu Akbar. Ngikut juga. Kira-kira sampai di sini mengerti? Oke.